Liga Inggris Premier League akan kembali digelar pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan pertandingan pembuka Burnley versus Manchester City di Turf Moor Stadium kandang Burnley. Tidak beda jauh dengan musim-musim sebelumnya, Liga Inggris akan berlangsung selama 34 pekan, 3 jadwal tengah pekan, dan 1 pertandingan pada libur bank nasional. Yang berbeda di musim baru ini adalah penerapan winter break, atau libur kompetisi pada tanggal 13 hingga 20 Januari 2024. Dari total 20 tim, cuma ada 3 klub yang melakukan pergantian pelatih. Chelsea menunjuk Mauricio Pochettino, menggantikan pelatih sementara Frank Lampard. Tottenham Hotspur dengan Ange Postecoglou, menggantikan Ryan Mason yang juga pelatih sementara, dan terakhir Gary O'Neil dipecat Bournemouth, dan digantikan oleh Andoni Iraola. Kira-kira seperti apa gambaran besar taktik masing-masing pelatih? Tanpa basa-basi lagi, mari kita bedah satu persatu. Mikel Arteta bersama The Gunners Arsenal masih akan sama seperti musim sebelumnya dengan filosofi possession football. Penguasaan bola yang tinggi saat membangun serangan dan cepat dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Musim lalu, Arteta mengusung formasi 4-3-3, dengan Thomas Partey dan Granit Xhaka sebagai dua gelandang pivot. Keduanya berbagi peran berbeda saat bertahan dan menyerang, di mana Granit Xhaka lebih fleksibel. Kreativitas serangan masih akan berfokus pada diri seorang Martin Odegaard sebagai katalisator, sementara Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli sebagai support bagi Gabriel Jesus. Sayangnya penyerang Brasil sepertinya belum bisa dimainkan pada laga awal musim ini karena mengalami cedera sebelum laga pramusim menghadapi AS Monaco. Musim ini sepertinya akan sedikit berubah dalam hal komposisi pemain karena masa depan Thomas Partey belum ada kepastian. Partey sempat diisukan akan pindah ke Arab Saudi, sebelumnya Granit Xhaka sudah resmi hengkang ke klub Jerman, Bayer Leverkusen. Masuk akal jika kemudian Arsenal membeli Declan Rice demi mengisi kekosongan di posisi tengah. Kai Havertz, ex-pemain Chelsea juga diharapkan memberi warna baru dan menambah kualitas serangan Arsenal. Performa Declan Rice selama tur pramusim sepertinya sudah cukup membuat Mikel Arteta optimis dengan skuad Arsenal untuk musim depan. Meski bermain dengan 4-3-3, tapi dalam implementasinya Arteta sering menginstruksikan dua bek sayap untuk masuk ke tengah dan membentuk 3 gelandang yang berdiri di depan dua bek tengah. Situasi ini memungkinkan dua gelandang tengah lainnya untuk merangsek ke depan dan membentuk 5 pemain menyerang bersama dengan 2 winger lainnya. Opsi ini juga semakin leluasa digunakan setelah Arsenal berhasil meminang Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam. Jadi bagaimana fans Arsenal, optimis menghadapi musim baru ini? Menarik kita nantikan bersama. Masuk menggantikan Steven Gerrard yang dipecat, pelatih asal Spanyol Unai Emery mengusung taktik 4-4-2 yang agak berbeda, dengan 2 bek tengah yang ditugaskan untuk melakukan inisiasi penyerangan awal, mencari passing lane dengan gelandang bertahan yang turun lebih ke dalam membentuk pola diamond dan berdiri sejajar dengan bek sayap. Situasi ini akan memancing tim lawan melakukan tekanan sehingga pemain Aston Villa bisa dengan cepat melepaskan umpan ke pemain yang tidak mendapat kawalan dari pemain lawan. Masuknya Yuri Tielemans di musim panas ini memberi opsi tambahan bagi Emery yang musim lalu hanya mempercayakan posisi nomor 6 kepada Douglas Luiz. Tielemans bisa memerankan tugas sebagai pemain nomor 6 ataupun nomor 8. Tidak berhenti di situ, ada 2 pemain tambahan lainnya yang berhasil mendarat di Villa Park. Pau Torres dari Villarreal yang 3 tahun terakhir selalu masuk daftar incaran tim besar Eropa, dan Moussa Diaby winger lincah dari Bayer Leverkusen. Hal ini semakin membuat pasukan Unai Emery semakin yakin menatap musim depan setelah musim lalu berhasil menduduki peringkat ke-7. Tahun kedua musim 2023 menjadi pembuktian racikan tangan dingin pelatih asal Spanyol ini. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Gary O'Neil dipecat. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri, performa Bournemouth musim lalu yang berhasil lolos dari degradasi sedikit berbau keberuntungan. Mengganti O'Neil dengan Andoni Iraola adalah upgrade yang masif. Mantan pemain Athletic Bilbao ini berhasil membawa Rayo Vallecano finish di posisi 8 klasemen La Liga setelah pada musim sebelumnya finish di peringkat 12. Dalam hal taktik, Iraola tidak beda jauh dengan Unai Emery dengan formasi 4-4-2 yang rapat, atau 4-5-1 mid-block. Rayo Vallecano di tangan Iraola menjadi tim yang melakukan press tinggi, agresif, dan tercatat sebagai tim ketiga dengan PPDA 7,62.
PPDA atau Passes per Defensive Action adalah istilah yang merujuk pada berapa banyak tim memberikan keleluasaan ke tim lawan dalam jarak 36 meter, sebelum akhirnya tim yang dalam posisi bertahan melakukan defensive action. Dalam hal ini tackle, intercept, dan semacamnya. Semakin rendah PPDA maka semakin sering tim melakukan press. Karakteristik Iraola saat melatih Rayo Vallecano adalah penekanan pada positional play dan wing play. Ancaman serangan Rayo Vallecano seringkali dititik beratkan pada kedua winger dan back sayap. Masuknya Justin Kluivert yang bisa bermain sebagai winger akan menambah opsi dan kreasi Bournemouth di lini depan. Dengan hadirnya Andoni Iraola di Bournemouth semakin meramaikan pelatih asal Spanyol di pentas Liga Inggris, dengan kata lain, Spanish Invasion. Kalau tidak ada yang rusak, ngapain dibenerin? Kira-kira seperti itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi Brentford menyongsong musim baru ini. Komposisi pemain masih sama karena hanya Ivan Toney yang absen terkena sanksi larangan bermain akibat tersangkut kasus judi. Musim lalu, Brentford sangat identik dengan tim yang menumpuk pemain di lini tengah dan sangat mengandalkan kekuatan fisik. Hal ini selaras dengan rangkuman catatan dari The Athletic di mana tim yang diasuh Thomas Frank ini sebagai tim yang penguasaan bolanya paling sedikit di antara tim Liga Inggris lainnya, dengan rata-rata 35,9%. Meski di atas kertas The Bees bermain dengan 3 bek tengah, tapi pada implementasinya Brentford dalam posisi bertahan menempatkan 2 wingback untuk menghindari eksploitasi dari sisi sayap. Masih dalam posisi bertahan, Brentford adalah tim dengan pertahanan low block, menumpuk pemain berdiri sejajar di depan kotak penalti, dan melakukan pressing secara unit. Salah satu yang menjadi kegelisahan Thomas Frank adalah David Raya. Setelah gagal bergabung dengan Spurs, David Raya akhirnya resmi bergabung dengan Arsenal. 2 musim terakhir, Raya adalah pemain kunci Thomas Frank. Kiper 27 tahun asal Spanyol ibarat menjadi bek tengah keempat Brentford. Berbeda dengan kompatriotnya sesama Spanyol, David De Gea, Raya bisa dengan nyaman keluar dari teritorinya dan menjemput ataupun menghalau bola udara. Di lain sisi, kedatangan Romeo Beckham sepertinya hanya sekedar gimmick. Finger Cross, Thomas Frank. Roberto De Zerbi, pelatih muda asal Italia yang mengidolakan Pep Guardiola berhasil menyihir Brighton menjadi tim yang sangat atraktif. Meski secara default De Zerbi mengusung 4-2-3-1, namun pada implementasinya De Zerbi Ball adalah taktik 4-2-4 saat build-up play. 2 gelandang pivot membentuk box midfield dengan 2 bek tengah. Pada fase ini, Danny Welbeck atau Evan Ferguson sebagai striker akan turun ke area bertahan dan biasanya sejajar dengan McAllister. Ini adalah fase di mana pemain Brighton memicu dan memancing pemain lawan untuk melakukan press. Saat high press dilakukan, Lewis Dunk sebagai ball carrying defender akan melepaskan simple pass ke Moises Caicedo atau McAllister dan terjadilah quick counter attack versi De Zerbi. Apakah dengan tidak adanya McAllister yang pindah ke Liverpool akan melemahkan atau mengubah gaya bermain De Zerbi? Sepertinya tidak. Mengutip omongan Coach Justin, Brighton itu tim dengan perencanaan matang. Jangankan pemain, klub sudah menyiapkan plan saat staf atau manajemen tim keluar. Dalam konteks ini, posisi McAllister di musim depan akan digantikan oleh Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund dan Joao Pedro dari Watford. Dahoud didatangkan dengan status free transfer, sedangkan Joao Pedro diboyong dengan nilai transfer 34,2 juta pound sterling. Namun sosok Kaoru Mitoma diyakini masih jadi andalan utama De Zerbi untuk mengeksploitasi sisi sayap dengan dribbling cut inside-nya. Hal unik lainnya, De Zerbi sepertinya ingin bernostalgia dengan tim lama yang ditangani yaitu Sassuolo, pasca dirilisnya jersey kedua Brighton yang perpaduan warnanya hitam-hijau vertikal, seakan ingin mengingatkan kembali orang-orang dari mana dia berasal. Dengan status tim promosi dan juara Championship, Burnley diharapkan bisa memberi warna baru di Premier League. Ini karena gaya bermain Burnley tidak lagi sama seperti Burnley pada era Sean Dyche. Sejak kedatangan Vincent Kompany, Burnley adalah tim dengan formasi yang fluid. Formasi dan strategi bisa disesuaikan tergantung tim yang dihadapi. Terlihat formasi yang paling sering digunakan, 59% diantaranya adalah 4-2-3-1, 23% 4-3-3, dan 3% menggunakan 4-1-4-1. Dengan kata lain, Burnley adalah tim yang menitik beratkan pada keunggulan jumlah pemain dalam fase build-up serangan.
Jika tim lawan melakukan press dengan satu striker, setidaknya ada dua pemain di lini pertahanan. Atau, jika tim lawan melakukan press dengan dua striker maka Kompany akan menginstruksikan setidaknya 3 pemain yang berada di lini pertahanan dalam proses build-up. Jika Shondai cenderung memainkan striker dengan tipikal nomor 9, Kompany justru sebaliknya. Pengalamannya dilatih oleh Pep Guardiola membuat The Clarets bermain dengan false nine, dalam hal ini Ashley Barnes. Dengan dilepasnya Ashley Barnes, pemain baru yang diproyeksikan untuk mengganti perannya juga memiliki atribut yang hampir mirip yaitu Nathan Redmond yang bisa bermain sebagai winger dan false nine. Seakan ingin mengikuti semua sistem dari sang guru, Pep, Burnley juga mendatangkan kiper muda dari Manchester City dengan harga yang tidak murah seharga 19 juta pound sterling yaitu James Trafford. Aspek lain yang patut dicermati dan dinantikan di Burnley adalah dalam situasi menyerang di sepertiga akhir lapangan. Kompany cenderung memberi instruksi kedua fullback untuk masuk mengisi posisi half space demi menjaga posisi dua winger yang ditugaskan untuk bermain melebar, sama persis seperti yang biasa dilakukan kombinasi Kyle Walker dan Kevin De Bruyne. Apakah Burnley mampu bersaing di Premier League atau justru kembali terdegradasi? Vincent Kompany yang akan membuktikan. Jika Kompany dan Iraola merupakan pelatih dengan fantasi terhadap lebar lapangan, Pochettino justru sebaliknya. Terinspirasi oleh Marcelo Bielsa dan Guardiola, filosofi sepak bola Pochettino adalah agresif pressing, switch play dan alur serangan yang rapat dengan 1-2 sentuhan antara pemain. Mengandalkan skema 4-3-3 yang berubah menjadi dengan 3-4-2-1 saat dalam penguasaan bola, pola serangan ini sudah diperlihatkan Pochettino saat masih menukangi Spurs dan PSG. Di Spurs, Pochettino memiliki kecenderungan menurunkan 3 gelandang. Dalam kondisi penguasaan bola, Spurs mendemonstrasikan switch play bola dari satu sisi sayap ke sisi lainnya. Taktik ini membutuhkan pemain dengan eksplosivitas yang tinggi. Dan eksplosivitas ini ada dalam Heung-min Son dan Lucas Moura. Pochettino dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan pemain muda dan di Chelsea nanti mungkin akan mengulang hal yang serupa saat masih menangani Spurs. Beberapa pemain senior Chelsea sudah hengkang di transfer musim panas ini digantikan dengan pemain-pemain muda seperti Nicolas Jackson, Alex Matos, Diego Moreira, Christopher Nkunku, dan Kendry Páez. Musim depan Pochettino dan Chelsea akan menunjukkan permainan yang cepat, dengan Madueke di sisi sayap, Enzo Fernandez sebagai holding, dan Nkunku sebagai striker. Pemain paling anyar yang didatangkan adalah bek dari AS Monaco, Axel Disasi dan kiper Brighton yaitu Robert Sanchez. Hal ini membuat Pochettino tetap memiliki pilihan pemain yang banyak setelah ditinggal banyak pemain lama. Namun Pochettino juga harus segera menyadari di mana kakinya berpijak, karena sejarah Chelsea dan pemiliknya selalu tidak suka dengan pelatih yang membutuhkan waktu lama untuk meraih gelar. Juara atau pecat? Ketika Patrick Vieira dipecat Maret lalu, Crystal Palace hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi. Penunjukan Roy Hodgson demi menyelamatkan Palace akhirnya membuahkan hasil. 6 pertandingan awal dilakoni Roy Hodgson, Palace memetik 13 poin dan hanya kebobolan 7 gol. Bandingkan saat sebelum Hodgson datang, Palace hanya meraih 14 poin dari 17 pertandingan. Apa rahasianya? Well, Hodgson menyulap Palace dengan taktik 4-2-3-1 wide, dengan Olise dan Eze di kedua sisi sayap, Wilfried Zaha atau Jordan Ayew atau Odsonne Edouard sebagai striker tunggal. Rahasia dari taktik Hodgson adalah dengan memberi free roll kepada Eze saat Palace menguasai bola. Statistik Eze di era Hodgson adalah 9 kali diturunkan mencetak 6 gol. Sebelum era Hodgson, Eze hanya diturunkan 2 kali dari total 10 pertandingan, dan tidak pernah bermain penuh 90 menit. Faktor lain yang membuat Palace-nya Hodgson lebih baik di sisa musim kompetisi adalah Hodgson cenderung memainkan umpan-umpan panjang, 47,33 per 90 menit, dibandingkan sebelumnya hanya 43,96 per 90 menit. Saat dalam kondisi bertahan, Hodgson menekankan pemain untuk melakukan high press, sehingga tim lawan terpaksa bermain dengan umpan-umpan panjang. Statistik mencatat tim lawan meregister 49,22 umpan panjang per 90 menit, jumlah yang lebih banyak dibandingkan saat sebelum era Hodgson adalah 45,18 per 90 menit. Pada jendela transfer musim panas kali ini, Palace hanya mendatangkan Jefferson Lerma dari Bournemouth dengan status free transfer.
Kehilangan besar atas kepergian Wilfried Zaha ke Galatasaray dan Jack Butland yang dipinjamkan musim lalu ke Man United akhirnya dilepas status free agent. Jika kondisi ini bertahan, tugas berat bagi Roy Hodgson menjalani musim baru. Sean Dyche dan 4-4-2 adalah dua sejoli yang tak bisa dipisahkan. Pendirian teguh tak lekang oleh waktu, nyaris 10 tahun menangani Burnley, Sean Dyche menerapkan taktik yang sama. Di Everton, Sean Dyche masih tetap setia dengan taktik klasik 4-4-2 yang disulap menjadi 4-4-1-1. Kunci dari taktik klasik ini adalah klub memiliki kiper dengan shoot stopping ability dan umpan panjang yang akurat, bek tengah yang fisikal, full back yang konsisten overlap, dua gelandang sebagai box-to-box, dua wide midfielder dengan kemampuan crossing yang baik, dan satu atau dua striker yang dinamis. Klasik dan kompleks bukan? Dalam proses build-up, Sean Dyche menginstruksikan bola didistribusikan dengan cepat dengan direct approach long ball, memaksimalkan presensi striker untuk memenangkan second ball. Fullback kemudian merangsek maju dengan dua wide midfielder secara bergantian mengisi koridor sayap. Salah satu identitas yang unik dari gaya bermain Sean Dyche adalah kecenderungannya bermain dan menumpuk pemain di satu sisi saat dalam penguasaan bola. Saat dalam fase defensif atau fase awal bertahan, Sean Dyche memberi instruksi untuk high press. Ketika bola melewati garis tengah, Burnley di era Sean Dyche bertahan dengan 4-4-1-1 yang compact balance, dan meminimalisir ball progression dengan bertahan secara unit. Pada transfer musim panas ini, Toffees baru mendatangkan Ashley yang dari Aston Villa dan Arnaud Danjuma dari Villarreal dengan status pinjam, serta pemain yang kembali dari masa peminjaman yaitu Andre Gomes dan Dele Alli. Pemain yang didatangkan musim lalu Amadou Onana diharapkan menjadi jenderal di lini tengah, dan banyak kalangan memprediksi kalau Onana akan bersinar dan menjadi incaran tim besar Eropa kelak. Dominic Calvert-Lewin yang 2 musim terakhir tampil buruk karena diterpa cedera juga diharapkan segera mengembalikan performa terbaiknya. Pengalaman Sean Dyche menjadi kunci agar Everton kembali bersaing di papan tengah. Siapa sangka Fulham yang merupakan langganan degradasi bisa mengakhiri musim lalu di peringkat ke-10. Di Fulham, Silva menerapkan filosofi taktik 4-2-3-1, play out from the back dan nyaman saat dalam penguasaan bola. Musim lalu, tidak banyak rotasi yang dimainkan oleh Silva karena keterbatasan skuad yang dimiliki. Issa Diop selalu jadi pilihan regular di lini belakang, Palhinha di tengah dan Aleksandar Mitrovic sebagai ujung tombak. Untuk mendukung Mitrovic sebagai striker tunggal, Silva memaksimalkan peran Willian dan De Cordova-Reid sebagai support winger. Dalam fase build-up, Fulham menekankan pada lebar lapangan, menempatkan posisi kedua fullback yang berdiri sejajar dengan nomor 6. Kemudian pemain ini turun membentuk passing triangle dengan dua gelandang lainnya. Dalam hal transfer musim panas, status striker yang menjadi tumpuan Fulham selama ini Aleksandar Mitrovic belum ada kejelasan karena sang pemain terang-terangan agar dilepas ke klub Arab Al Hilal. Bahkan Mitrovic juga menyampaikan tidak akan mau bermain lagi bagi Fulham akibat kekesalannya kepada manajemen Fulham yang memasang harga terlalu tinggi sehingga Al Hilal enggan menebus biayanya. Hal ini juga yang sudah disadari manajemen Fulham dan Marco Silva agar segera mendatangkan striker baru dan sudah mengamankan tanda tangan Raul Jimenez dari Wolverhampton. Bek Calvin Bassey juga berhasil didatangkan dari Ajax Amsterdam. Sementara berita ketertarikan Marco Silva atas Fred dari Man United terkendala harga yang belum mencapai kata sepakat. Status Willian yang menjadi pemain penting musim lalu tidak kalah lucu dibanding status Mitrovic. Bagaimana tidak? Setelah bulan Juli lalu Willian setuju memperpanjang kontrak, tiba-tiba Willian menjalin kesepakatan personal untuk bergabung dengan klub Arab Al-Shabab. Apakah musim ini Marco Silva kembali berhasil memberikan hasil positif bagi Fulham, atau ini hanyalah degradasi yang tertunda? Alexis Mac Allister akan menjadi sorotan di musim baru mendatang. Didatangkan dari Brighton dengan fee yang tidak terlalu mahal, 35 juta pound sterling, Alexis diharapkan bisa mengulangi musim kesuksesannya saat masih berkostum Brighton. Mac Allister dilabeli sebagai freeman, atau pemain dengan tactical awareness yang bisa mencari dan melepaskan umpan ke pemain yang berdiri bebas. Mac Allister adalah pemain dengan kemampuan press resistance yang tinggi, artinya ia bisa menahan press lawan. Liverpool masih butuh pemain di lini tengah untuk mendampingi Mac Allister. Lini tengah Liverpool tidak memiliki kedalaman skuad karena ditinggal beberapa nama yaitu Fabinho, Henderson,
Fabio Carvalho, Naby Keita, James Milner dan Oxlade-Chamberlain. The Kop memang merekrut Dominik Szoboszlai, tapi apa jadinya jika Szoboszlai juga cedera? Pada komposisi lini serang, Jurgen Klopp tidak tanggung-tanggung sudah memiliki 5 nama dengan minimal 1 tahun sudah bermain bersama: Mohamed Salah, Darwin Núñez, Diogo Jota, Cody Gakpo dan Luis Diaz. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Jurgen Klopp sejak menangani Liverpool, khususnya saat berhasil juara saat pandemi, Klopp tipikal pelatih yang gemar dengan 3 striker dengan penyerang tengah yang turun ke belakang untuk jemput bola. Namun pakem 4-3-3 yang selama ini digunakan Klopp sepertinya sudah mulai terbaca oleh tim lawan. Terbukti musim lalu Liverpool nyaris tidak lolos kompetisi Eropa. Tidak bisa dipungkiri permainan cepat Liverpool saat melakukan penyerangan di bawah Klopp nyaris mengandalkan kombinasi kecepatan individu 2 fullback dan 3 penyerang. Hal tersebut sempurna dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold, Robertson dan Mohamed Salah, Mane, dan Firmino. Selama pramusim, Klopp berusaha mengikuti evolusi inverted fullback pada diri Alexander-Arnold untuk mengeliminasi kelemahannya dalam bertahan. Masalah berikutnya muncul, jika Alexander-Arnold cedera siapa yang akan gantikan? Calon degradasi, kalau menurut superkomputer sih gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Luton, klub ini kita skip aja karena mereka masih sibuk dengan renovasi stadion supaya bisa dipakai di musim kompetisi 2023-2024. Semoga aja Luton bisa ngasih kejutan, sama seperti Burnley yang ngasih kejutan, 4 tahun lalu. Calon juara? Tentu saja. Sungguh munafik kalau kita mencoret City dari 4 besar. Kekalahan atas Arsenal di Community Shield tidak akan mengubah gaya bermain City. Musim panas ini, City hanya ditinggal Joao Cancelo, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Bernardo Silva yang masa depannya sempat dipertanyakan sepertinya akan tetap memperkuat City di musim depan. Masuknya Kovacic dan Gvardiol tidak akan membawa perubahan yang berarti dalam skema taktik Pep Guardiola. Bek tengah yang bersinar di Piala Dunia 2022, nantinya akan beroperasi di lini belakang dan berduet dengan Ruben Dias. Sementara John Stones akan didorong bermain lebih ke depan dengan peran yang lebih bebas. Fans Man United sekalipun gak ada yang menyangka kalau tim mereka bisa mendatangkan pemain kunci sebelum memasuki bulan Agustus. Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund menjadi 3 pemain yang oleh sebagian fans United, adalah kepingan yang dibutuhkan Ten Hag. Dan ini yang sudah diperlihatkan United sepanjang tur pramusim. Onana yang berperan sebagai bek tambahan, dengan Mount sebagai nomor 8. Keduanya mengindikasikan taktik vertical football ala Ten Hag bisa dimainkan oleh pemain United. Permasalahannya cuma satu, gak ada satupun pemain United yang kompeten dalam hal first touch. Percuma dong, Onana ngasih long ball, tapi yang di depan gak bisa ngontrol. Jangankan Bruno Fernandes. Marcus Rashford aja gak punya skill set itu. Rasmus Højlund mungkin akan menjadi pemain yang paling dinantikan. Talenta muda yang masih mentah. Hanya 9 gol sepanjang musim lalu gak bisa dijadikan pembenaran. Højlund, oleh sebagian besar taktiko adalah highly rated player. Seorang advanced forward dengan kecepatan dalam kotak penalti gak bisa dianggap remeh. Fernando Torres on steroid, begitu kata mereka. Højlund adalah tipikal striker yang mengutamakan kekuatan dibanding ketenangan. Kecepatan Højlund sebagai advanced forward ini juga nantinya akan dimaksimalkan di filosofi vertical football, transitional football ala ETH. Sayangnya, informasi terbaru menyebutkan Højlund masih mengalami cedera di bagian punggung. Sehingga kemungkinannya untuk dimainkan sebagai nomor 9 utama harus ditunda untuk sementara waktu. Kepergian Allan Saint-Maximin mungkin akan sangat terasa di skuad Newcastle. Gak ada lagi The Flash dengan step over yang menipu kawan dan lawan. Kepergian Allan Saint-Maximin tak lepas dari kedatangan Harvey Barnes, pemain yang musim lalu memperkuat Leicester City. Peran Harvey Barnes sebagai inverted winger yang eksplosif akan menunjang Callum Wilson atau Alexander Isak sebagai advanced forward. Tapi jika ada satu pemain yang layak dinantikan performanya, tak lain dan tak bukan adalah Sandro Tonali. Hadirnya Tonali diharapkan mampu menjaga stabilitas dan kedalaman di lini tengah The Magpies. Tonali adalah pemain yang dibutuhkan klub asa Tyneside karena visi bermain dan akurasi umpannya. Secara kasat mata, lini tengah Newcastle mungkin menjadi salah satu lini tengah yang paling underrated di antara tim Premier League lainnya.
Bruno Guimaraes dan Tonali memerankan double pivot, sementara Joelinton sebagai hybrid 8 adalah Oppenheimer. Dengan kata lain, Newcastle memiliki lini tengah dengan daya ledak yang besar. Satu pemain lainnya yang menambah kedalaman skuad Newcastle adalah Tino Livramento. Livramento resmi menjadi pemain anyar The Magpies setelah diboyong permanen dari Southampton dengan harga 32 juta pounds. Bukan harga yang mahal untuk pemain muda Inggris yang usianya masih 20 tahun. Livramento sebagai pelapis Kieran Trippier adalah pembelian yang tepat yang dilakukan oleh Eddie Howe. The Forest di musim panas lalu mendatangkan 10 pemain. Musim ini, mereka hanya mendatangkan Anthony Elanga dari Manchester United dan mempermanenkan kontrak Chris Wood dari Newcastle United. Pemain United lainnya yang musim lalu dipinjamkan ke Forest, Dean Henderson, masih dalam tahap negosiasi. Sisanya, skuad Nottingham mayoritas diisi oleh pemain yang kembali dari masa peminjaman. Total ada 10 pemain yang kembali ke City Ground, termasuk Wang Uijo yang musim lalu bermain untuk FC Seoul. Ngomongin soal taktik, gak akan banyak yang berbeda dengan musim lalu. Bahkan, musim 2023 hingga 2024 mungkin akan menjadi musim di mana Steve Cooper menjadi salah satu dari 3 manajer yang dipecat lebih awal sebelum kompetisi memasuki jeda musim dingin. Ada yang peduli dengan tim ini? Gak ada? Baiklah. Kita juga gak begitu peduli dan tertarik, kecuali mereka mengulang hal yang serupa ketika Sheffield, yang dibesut Chris Wilder di musim kompetisi 2019 hingga 2020 berhasil finish di peringkat 9 klasemen. Spurs menjadi tim yang paling diantisipasi performanya musim ini. Kehadiran Ange Postecoglou sebagai manajer memberi warna baru. Meski baru pertama kali mencicipi Premier League, tapi Postecoglou tidak asing dengan suasana Britania. Ia berhasil mengembalikan trofi SPFL ke Celtic, hanya dalam rentang waktu 2 musim menangani Celtic. Spurs di musim sebelumnya sangat identik dengan gaya main yang, bisa dibilang cukup negatif. Entah itu era Antonio Conte ataupun Jose Mourinho, gaya main Spurs hampir sama, sit back, 2 pivot yang turun lebih ke dalam, dan berharap pada counter-attack 3 pemain penyerang mereka yang terkenal dengan kecepatannya, Son Heung-min, Harry Kane, dan Dejan Kulusevski. Postecoglou, terlepas dari apapun formasinya, mengusung gaya bermain positional play seperti Pep Guardiola. Postecoglou menuntut pemain untuk press high, dan biasanya menempatkan 2 pemain yang berdiri melebar, seperti posisi Anthony di Manchester United. Peran 2 pemain yang melebar ini dimaksudkan untuk mengutilisasi peran gelandang tengah untuk aktif membangun serangan, melakukan underlap ke half space. 2 fullback masuk mengisi posisi RCB dan membentuk 3 back, sementara fullback lainnya melakukan overlap di salah satu sisi. Situasi dan skema ini sudah didemonstrasikan Postecoglou di Celtic, terbukti dengan Celtic menjadi tim dengan PPDA terendah di antara semua tim SPFL. Teranyar, situasi build-up diperlihatkan Postecoglou saat menghadapi Barcelona di pramusim baru-baru ini. Meski kalah 4-2, tapi Spurs telah menunjukkan permainan yang atraktif, gaya bermain yang sama sekali gak mencerminkan Spurs yang dulu. Mengharapkan Rodrigo Bentancur untuk attacking into space sepertinya hal yang mustahil. Bentancur merupakan tipikal pemain yang beroperasi di sentral tengah lapangan. Mungkin karena perannya yang terbatas jugalah yang membuat Postecoglou memboyong James Maddison, gelandang yang bisa memerankan peran sebagai nomor 8 hybrid. Ditinggal Declan Rice. Nawar Harry Maguire 20 juta tapi ditolak. Manuel Lanzini free transfer. Belum lagi rumor Gianluca Scamacca yang kabarnya akan cabut dari klub. Tawaran 25 juta pounds dari Atalanta untuk striker Italia sepertinya akan sulit untuk ditolak. Terbaru, Lucas Paqueta dipinang Manchester City 70 juta pounds. West Ham menjadi satu-satunya tim yang belum mendatangkan pemain di jendela transfer musim panas. Apakah skuad David Moyes sudah mumpuni untuk bersaing di musim depan? Tentu saja tidak. Yang gak kalah lucunya lagi, tim marketing West Ham merilis iklan yang isinya, mereka sedang mencari 7 pemain untuk The Hammers. Di iklan itu disebutkan kalau West Ham cuma bisa menggelontorkan 20 juta pounds untuk tiap pemain. Pemain yang jadi incaran David Moyes bukan sembarang pemain, James Ward-Prowse, Conor Gallagher, hingga Harry Maguire. Ya wajar saja kalau Maguire ngamuk, tawaran West Ham gak ngotak. Masih soal Maguire, West Ham kembali mengajukan penawaran, kali ini 70 juta pounds, sepaket dengan McTominay.
Namun, pihak Manchester United tidak bergeming dan kelihatannya masih setengah hati untuk melepas McTominay. Berharap Magic Moyes terulang di musim depan sepertinya sangat sulit. Semoga aja The Chosen One gak dipecat lebih awal. 1 minggu sebelum Liga Inggris dimulai, Julen Lopetegui memutuskan untuk berpisah dengan Wolverhampton. Keputusan manajer asal Spanyol untuk angkat kaki dari Molineux bisa dimaklumi. Lopetegui merasa tidak mendapat dukungan dan backingan dari pemilik klub. Siapapun manajernya pasti akan emosi ketika pemain yang menjadi andalan di klub dijual, tapi tidak digantikan oleh pemain dengan kualitas yang sepadan. Ditinggal Ruben Neves, Raul Jimenez, Joao Moutinho, serta Adama Traore yang kontraknya tidak diperpanjang adalah kehilangan terbesar Wolves. Praktis, pemain kunci Wolves di musim ini akan ditentukan oleh performa Gonzalo Guedes dan Matheus Cunha. Guedes musim lalu dipinjamkan ke Benfica. Sementara Matheus Cunha yang didatangkan musim lalu, masih belum nyetel dengan gaya bermain Wolves. Jadi, siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi Lopetegui? Apakah Ralph Hasenhuttl? Patrick Vieira? Atau Gary O'Neill? Nama terakhir adalah manajer yang juga dipecat sebelum liga dimulai. Nah, itu tadi gambaran 20 klub yang akan bermain di Premier League musim ini. Siapa yang menurut kalian akan menjadi juara? Jangan lupa untuk subscribe channel The Number 10 Show untuk update informasi sepak bola. Sampai ketemu di video berikutnya.